Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 17 Purworejo, Bapak Mujibur Rahman SPDI MPDI, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 17 Purworejo. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir semua di majelis Semarak Ramadan SMP Negeri 17 Purworejo. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya kelak mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu semuanya, sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga hati kita dibukakan untuk bisa menerima materi dari Bapak Mujibur Rahman dengan baik. Acara selanjutnya yaitu Mujahadah Asmaul Husna Surat Al-Waqiah dengan bertujuan untuk memanjatkan doa kepada Allah agar pembangunan musola Musola Al-Muqtadir SMP Negeri 17 Purworejo bisa terwujud, dan mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan nanti mengetuk hati orang-orang untuk menjadi donatur. Untuk kegiatan Mujahadah Asmaul Husna dan Sholawat akan dipimpin oleh Bapak Takin. Kepada Bapak Takin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri Purworejo, Bapak Mujibur Rahman SPDI, Bapak Ibu Guru karyawan karyawati yang alhamdulillah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Mari bersama-sama kita membacakan doa dari Asmaul Husna, nanti kemudian surat Al-Waqiah, kemudian dengan doa salat bersama-sama. Diniatkan untuk pembangunan musola Al-Muqtadir agar semoga segera dapat terlaksana. Allahumma amin. Ala dini wa likulliyatin sholat wa lisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga kalau Asmaul Husna juga bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam lillahi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madhubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku
Qudus, Ya Salamu Ya Mu'min, Ya Muhaiminu Ya Aziz, Ya Jabbar Mutakabir, Ya Khaliqu Ya Bari, Ya Musawwir Ya Ghaffar, Ya Qaharu Ya Wahhab, Ya Razzaqu Ya Fattah, Ya Alimu Ya Qadir, Ya Basitu Ya Khafid, Ya Rafi'u Ya Mu'iz, Ya Mudhillu Ya Sami, Ya Bashiru Ya Hakam, Ya Adlu Ya Latifu, Ya Khabiru Ya Halim, Ya Azimu Ya Ghafur, Ya Syakuru Ya Ali, Ya Kabiru Ya Hafid, Ya Muqitu Ya Hasib, Ya Jalilu Ya Karim, Ya Rahibu Ya Mujib, Ya Wasi'u Ya Hakim, Ya Wadudu Ya Majid, Ya Ba'isu Ya Syahid, Ya Haqqu Ya Waqilu, Ya Qawiyu Ya Matin, Ya Waliyu Ya Hamid, Ya Muhsi Ya Mubdi'u, Ya Mu'itu Ya Muhyi, Ya Mumitu Ya Hayyu, Ya Qayyumu Ya Wajid, Ya Majidu Ya Wahid, Ya Ahadu Ya Samad, Ya Qadir Ya Muqtadir, Ya Muqaddim Ya Muakhir, Ya Awwalu Ya Akhir, Ya Zahiru Ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Baru Ya Tawwabu, Ya Muntaqimu Ya Afu, Ya Ra'ufu Ya Malik, Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu Ya Jami, Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Mani'u Ya Dhahru, Ya Nafi'u Ya Nuru, Ya Hadi Ya Badi'u, Ya Baqi Ya Warisu, Ya Rasidu Ya Sabur, Azza Jalla Dikruhu, Bi Asma'ikal Husna, Ighfir lana dhunubana, Wali walidina, Wa dhurriyyatina, Kafir an sayyi'atina, Wastur ala uyubina, Wajbur ala nuqsanina, Warfa' darajatina, Wazidna ilman nafi'an, Wa rizqan wasi'an, Halalan thayyiban, Wa amalan shalihan, Wa nawwir qulubana, Wa yassir
رجاؤنا أخيرا نلمنا بلغ مقاصدنا واهدها وإجانا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Monggo dilanjutkan surat Al-Waqiah, bisa dibuka dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khamidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum aswajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun li ahwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin ma'dud wa talhin mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa kuruzin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a
إنهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سرة من الأولين وسرة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون
يجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزول من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Semoga lanjut sholawat burdah halaman sebelum amalnya. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa mirlana ma madaya wasi'an karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli Sebelum saya akhiri, izin Pak sedikit profiling untuk saya sendiri dan kita semua.
sedikit cerita Bapak Ibu, tepat 2 tahun yang lalu, Ramadan 2 tahun yang lalu, setelah malam selikuran, saya ingat banget itu malam selikuran, malamnya itu kepungan di bahasanya, di tempat saya kepungan, bacaan itu malam bareng-bareng, kemudian terus pulang. Di hari berikutnya itu tidak saya kena mendapat cobaan Bapak Ibu, mendapat cobaan sampai berpikir kayak ini Ramadan terakhir buat aku gitu. Kayak masih merasa kok ini Ramadan terakhir buat saya, saking beratnya saya rasakan seperti itu. Nah ketika itu orang tua saya bilang pada saya, Mak, kalau di rumah saya panggilannya amat Bapak Ibu. Jadi kalau mencari Pak Takin atau Mutakin di desa saya, di kedudukan saya, Mutakin itu sudah meninggal. Dulu pernah ada kurir sampai di kedudukan saya tanya, Mutakin sudah meninggal ya Mas? Akhirnya ditelepon, oh itu yang rumahnya apa, kan ayah saya samping Gerame, jualan di Gerame itu yang apa, bapaknya jualan Gerame. Panggilan Mak, dipanggil Mak, mumpung 10 hari terakhir bulan Ramadan, mbok yo ndonga njaluk apa sing dia kalau kamu wae ndonga setiap berdoa sing mantep, sing yakin. Dan orang tua saya berpesan, jangan hanya ketika setelah selesai ngaji berdoa, setelah sholat berdoa, tidak, tapi ketika beribadah apapun, bahkan kalau sekarang tadi saya sudah cerita, mbok pas ibu-ibu nek sore masak atau salat masak, kalau dia nenen harapannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya saya mau menjalik kok mau ngelur Pak itu Bapak Ibu. Dia mengitari baru saja ini dari akhir keturunan gitu. Yang tangan itu 2 keinginan dia pas kena cobaan. Kalau Bapak sebut saya bilang, kamu di zolimi Mak gitu. Siapa yang terzolimi, insya Allah doanya terkabul. Dia saya minta 2. Yang pertama, agar orang tua saya segera naik haji, karena sudah daftar dari tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi ketika nembe ada sertifikasi atau apa itu berbondong-bondong, bapak saya daftar tahun 2012, terakhir ngecek itu tahun 2027. Tahun 2027 maju sampai tahun kemarin itu pun cadangan. Jadi mohon maaf baru kemarin bapak ibu saya tidak haji buat ngaturi bapak ibu karena memang cadangan, dan itu 2 minggu sebelum berangkat baru diberitahu. Jadi lebaran dari ngertos kalau ikut haji tahun kemarin. Jadi setelah lebaran tinggal 2 minggu itu langsung dikabari ikut manasik, kemudian persiapan hendak haji. Alhamdulillah terkabul. Yang kedua itu saya memohon agar pekerjaan saya ndang mapan, muga-muga pekerjaan ini ndang mapan. Alhamdulillah setelah cobaan itu setengah tahun berlalu, yang sudah saya ini ibu Ima. Ketika mendapat cobaan itu benar-benar di awal itu sangat banget Bu Ima, masih yang saya ini Bu Ima. Kemudian setelah itu alhamdulillah doanya terkabul. Setelah setengah tahun alhamdulillah lolos ikut jadi gagang. Dan Pak Desa saya almarhum berpesan ketika doa yang terakhir Al-Fatihah, iya kan aku dua iya nasta'in dibaca 7 kali. Jadi alhamdulillah sampai iya kan aku dua iya nasta'in, iya kan aku dua iya nasta'in, iya kan aku dua iya nasta'in sampai itu sekali nasyarakat mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu yang kemudian sampai sekarang saya amalkan. Semoga Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk mengamalkannya. Untuk menawa juga bisa terkabul dengan ini. Mungkin Bapak Ibu di 10 hari saya tinggal malam ini malam 27 8 9 33 4 hari lagi.
Cukup sekian Bapak Ibu, sedikit polling untuk saya dan Bapak Ibu semua, semoga dapat bermanfaat. Saya kembalikan ke MC. Allah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad yang telah memimpin Mujahadah Asmaul Husna Surat Al-Waqiah yang khususon untuk kelancaran pembangunan musola. Semoga dengan bacaan Asmaul Husna Surat Al-Waqiah pembangunan musola Al-Muttaqin segera bisa terwujud. Untuk acara selanjutnya yaitu kajian Semarak Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Mujibur Rahman SPD MPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil qail wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha qatil abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadzal qalu bala wa lam yaqul kalimatul kafir al-kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Terima kasih kepada MC dan pada panitia yang memaksa saya tanpa konfirmasi untuk menjadi pemateri. Jadi tanpa rebukan langsung di-share pematerinya adalah Bapak Kepala Sekolah. Katanya bisa saja dihapus atau dirubah, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk berbagi dan panjenengan semua. Allahumma amin. Ayat yang baru saja saya baca ini surat Az-Zumar ayat 21. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza sabahu yatabawu wa qala lahum sanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayatikum hadza qalu bala wa lam yaqul kalimatul kafir. Wasiqa itu artinya digiring. Sakoya suku itu digiring. Siapa yang digiring ke Allah? Wasiqal ladzina kafaru, siapa yang digiring? Orang-orang kafir. Digiring kemana? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, menuju ke neraka jahanam. Jadi bahwa orang-orang yang masuk ke neraka itu nanti situasi gambaran Allah digiring. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Zumara itu berbondong-bondong, berduyun-duyun. Surat Az-Zumar itu berduyun. Jadi berkelompok-kelompok itu bareng-bareng menuju ke neraka. Saya cuma membahas itu saja. Di ayat berikutnya bagus sekali ya. Saya cuma menekankan di wasiqal ladzina. Di ayat yang ke-73 Allah SWT juga wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumar. Di ayat berikutnya juga Allah sampaikan bahwa wasiqo dan akan dikirim juga alladzina taqaw, mereka yang bertakwa, ila jannah, menuju ke surga, zumar, berbondong-bondong juga. Ayat kelanjutannya ini nanti belajar sendiri. Dua ayat itu sangat indah, karena memang semua ayat Al-Quran indah. Tanpa menafikan bahwa ayat yang lain juga indah, tetapi pada kesempatan kali ini pada kalian pada itu yang tak ambil hikmah Bapak Ibu, ternyata kita kepengen sekali masuk surga itu bareng-bareng, berduyun-duyun, berbondong-bondong. Sebagaimana orang kafir pun mereka dimasukkan ke dalam neraka berduyun-duyun, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Sehingga masuk surga itu bagus, tetapi akan lebih bagus kalau masuk surganya bareng-bareng. Masuk surga itu indah,
tapi akan lebih indah ketika masuk surga bareng-bareng. Bapak Ibu, bayangin aja ya, bulan Ramadan itu kalau udah habis maghrib, seakan-akan umat ini digiring oleh Allah berduyun-duyun menuju kan, habis maghrib udah rambunan menuju ke masjid. Selama Ramadan itu indah banget, menyenangkan sekali. Dengan berangkat dari rumah menuju ke masjid bareng-bareng yang ibu-ibu baru bersama dengan anak-anaknya, masya Allah, surgawi sekali. Subuh juga demikian, masya Allah, indah sekali. Tak jauh berbeda saatnya di sini nanti ada konser nanti malam. Apa yang terjadi? Mereka pun berduyun-duyun ke sana. Walau dengan karcis yang mahal, mereka pun berduyun-duyun. Tetapi kita berharap di 17 konsernya hari ini berduyun-duyun menuju surga Allah. Amin Allahumma amin. Asik. Wasiqul ladzina taqaw. Tadi panjenengan berduyun-duyun dari kantor menuju ke sini. Dan mudah berduyun-duyunnya tidak ada di sini ya. Di mana berduyun-duyunnya? Di surga nanti. Allahumma amin. Itu sebagai mukadimah, ini terjemahannya begitu. Sampai nanti di sini. Hatta kita jawab kuliah apa buah kalau muzna tu assalamun alaikum tiba-tiba 40 ya kholidin, masya Allah. Disambut dengan ucapan salamun alaikum tiba-tiba kau telah mensucikan dirimu sendiri 40 ya engkau masuklah ke dalam surga kholidin, masya Allah. Apa kholidin? Kekal, abadi. Jadi potret kita, video kita tidak hanya pengabadian di dunia, tapi pengekalan sampai di akhirat. Tidak barangkali. Ada satu hadis, ini hari ini yang kita bahas. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhu qala ahadul akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabilin wa 'ud nafsaka min ahlil kubur wa kana ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir subha wa idza asbahta fala tantadhir masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Paham ya? Begitu intinya bahwa yang disampaikan Rasulullah. Betapa sangat dahsyat dan penting sekali. Iya kan? Iya. Dan saya mantap, iya, ngomong itulah anak-anak kita ya. Betapa dahsyat Rasul menyampaikan kepada kita. Dulu Abdullah bin Umar suatu saat menyampaikan kepada kita bahwa beliau ketika itu akhadha Rasulullah di sini. Akhadha Rasulullah SAW bimang kibi. Jadi Rasulullah itu memegang pundak Abdullah bin Umar, dipegang pundaknya. Kemudian Rasul mengatakan, faqala, berkatalah Rasulullah SAW, kun fid dunya, dadiyo siro, sinten. Kira-kira hadis ini untuk siapa? Jadilah kamu siapa? Kamu Abdullah bin Umar. Jadilah engkau apa? Di dunia, di dunia. Jadi banyak serapan bahasa Arab ke Indonesia. Kun jadilah engkau di dunia ka'annaka seakan engkau gharibun. Gharib itu artinya asing. Awabiru sabilin, atau seperti orang yang sedang musafir. Kata Rasul memerintahkan kepada kita, ketika kita berada di dunia, merasalah kita itu seakan-akan kita sedang bepergian. Atau kalau enggak kita seperti orang asing. Tahu orang asing? Tahu orang asing? Jadi kan orang asing nggak di Indonesia?
Asing nggak? Bukan ya, karena penduduk asing. Kalau ada yang dari luar namanya asing. Lah perintah Rasul pada kita, jadilah kita di dunia itu seperti orang asing atau ambil sabilin, atau seperti orang sedang dalam bepergian, dia sedang merantau. Terus dilanjutkan, wa'ud nafsaka, wa'ud itu ada yang artinya siapkanlah nafsaka dirimu min ahlil kubur, bahwa engkau akan menjadi penghuni kubur. Siap gak? Siap gak penghuni kubur? Malah orang yang paling cerdas menurut Rasulullah itu siapa? Orang yang paling cerdas, umat Nabi yang paling cerdas itu siapa? Orang yang selalu memikirkan kematian dan berpikir apa yang akan dibawa ketika setelah mati. Itu yang paling cerdas. Kalau IQ-nya sampai setinggi apapun, kalau tidak pernah memikirkan kematian dan apa yang bekal dibawa mati, kategori Rasulullah itu tidak termasuk cerdas. Maka di sini Rasul ingatkan, wa'ud, siapkanlah oleh kalian semua bahwa kita akan menjadi ahli kubur, menjadi ahli kubur. Terus berikut hadisnya, dan di rumah lanjutkan, ila amsaita, ketika engkau bersore hari, para tanda riswa, jangan engkau berharap segera datangnya pagi. Ketika engkau berpagi hari, baiklah asbahta, para tanda riswa, para tanda di masa, jangan engkau berharap cepat datangnya sore. Wahud min sihatika, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, dan manfaatkan hidupmu sebelum mati. Ustaz Ahmad menyampaikan 4 hari manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk meminta yang terbaik. Sekarang permintaannya apa? Ayo. Permintaannya apa? Ayo, sudah dapat belum? Oh, kita doakan bersama-sama. Pak Rizky, permintaannya apa Pak Rizky? Waktu dekat ini. Oh, waktu dekat ini. Oh. Kalau Pak Edi, no, Pak Edi. Waktu dekat ini, no. Jadi memanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga Bapak sekalian, sebetulnya prinsip orang Jawa mengatakan urip nang donya mung sak derma. Napa? Mampir ngombe itu sejatinya adalah pemakna ejawantahan. Apa pemakna ejawantahan? Apa istilah? Pengejawantahan makna dari hadis ini. Mengaktualisasikan Kalau orang mampir ngombe, berarti statusnya sebagai tuan rumah atau tamu. Berarti kita di dunia ini tamu. Kita di dunia ini bak tamu, kita di luar bumi ini bak seorang perantau, musafir. Tahu musafir? Dengan nanti merantau. Orang yang merantau itu kepengen cepat pulang atau tidak? Ada tamu yang kepengen tinggal selama-lamanya di rumah yang ditamui? Tamu benar. Awang 1 kali 24 jam aja harus lapor. Wah, RT kok. Apalagi ini selama tamu ini kebangetan. Juk namanya tamu kan mampir ngombe itu ngombenya berapa gelas? 1 gelas kan terima kasih banget. Kalau ada tamu hadir ke tempat panjenengan minta air segalon. Itu kira-kira kan kebangetan tamu nih. Lah kita di dunia ini kita kepengen hidup kekal, padahal kita ini tamu. Kita kepengen memiliki segala-galanya, padahal kita ini tamu. Kan aneh. Sehingga sekalian terjemahannya itu. Ada pertanyaan, siapakah kita?
siapa sih kita? Kalau ada teman kayak gini, benar apa tidak? Apa ini bunyinya? Kita ini makhluk bumi yang tinggal di bumi, betul nggak? Betul nggak? Kita ini makhluk bumi yang tinggal di bumi, betul nggak? Betul? Tak kasih tahu, salah. Lawan tadi sudah disampaikan, kita ini bukan penghuni bumi. Kita ini tamu. Oh iya. Enggak kan begitu ya. Berarti betul nggak teman ini? Tapi ada nggak orang berpikir seperti ini? Banyak. Sampai sebesar kangelan. Udah bisa orang kosong kakek ngaturan. Udah ini bebas merdeka mati. Ya urusan kok. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Bahwa dia adalah penguasa bumi. Aku adalah makhluk bumi yang tinggal di bumi. Setuju? Lalu kalau ini salah, jawaban sekarang, siapakah kita? Usul boleh. Hamba. Ya betul, hamba. Bagus, hamba. Terus. Nah, kesesuaian. Yang kedua, baca bersama. Makhluk lain yang tinggal di bumi. Setuju? Setuju? Mending jawab. Kelaru terus ya. Itu kalian mungkin kayak gitu. Oh, oke. Kira-kira betul nggak ini? Mulai tergantung konteksnya. Mau di kontek-kontek, kalau kontek itu makhluk langit yang tinggal di betul? Ijir. Betul. Makhluk langit yang tinggal di bumi, betul? Bisa dibayangkan kalau kita berprinsip kayak gini, berarti kita tidak akan kembali ke tempat asal kita karena kita emang berada di bumi. Berarti betul salah ini. Ini kembali nggak ke sana? Tinggal di bumi kok. Betul atau salah? Salah. Kapok mau kapal. Enggak salah. Kita ini bukan makhluk langit yang tinggal di bumi, bukan. Sebab apa? Kita itu cuma mampir, kita itu asing di bumi. Kita penghuninya bukan, alamat kita itu bukan di sini. Berarti yang betul adalah apa? Yang betul? Mampir mobil tak? Iya. Enggak keliru. Nah ini betul. Apa? Kita ini makhluk langit yang ditempatkan di bumi. Sehingga maaf, nuwun sewu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bangun tidur, itu janjinya menyadarkan ini loh, dengan doa yang kita ucapkan. Apa doanya? Pas bangun tidur atau mau bangun tidur berarti mimpi. Ada yang protes itu salah, bangun lo tidur kan mungkin melek. Itu bahasa Indonesia. Gimana doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Apa makna wa ilaihi nusyur? Wa ilaihi, dan kepadanya lah nusyur, kita akan kembali. Berarti diingatkan kita ini sedang jalan-jalan, kita ini sedang healing, kita ini sedang musafir, kita akan kembali. Karena sejatinya kita bukan makhluk bumi, tapi kita makhluk langit. Setuju? Kalau istilahnya saya pernah baca, saya punya banyak buku, punya kepaan M.H. Najib, bagus-bagus itu buku. Ada salah satu
makalah yang beliau tulis itu, dalam hidup ini, karena setelah kita menyadari kita ini manusia, yang betul itu ketika kita hidup, kita berusaha untuk melangitkan bumi atau membumikan langit. Melangitkan bumi atau bahasa mudahnya mengakhiratkan dunia atau menduniakan akhirat, mana yang betul? Tingkat tinggi. Yang betul menduniakan akhirat atau mengakhiratkan dunia? Mengakhiratkan dunia, betul? Mengakhiratkan dunia, betul? Atau menduniakan akhirat? Ketika menduniakan akhirat, Bapak Ibu sekalian, menduniakan akhirat, sholat main dialog, ya, sholat main dialog, kerja main dialog. Itu sholat itu kan akhirat, tapi kita pakai hanya untuk kepentingan duniawi. Sederhana banget, maneman banget, iya kan? Berarti itu mengakhiratkan dunia. Ada nggak orang yang kayak gitu? Banyak. Dia pakai jilbab padahal hariannya enggak, karena nyalon lurah. Berarti berjilbabnya adalah dia duniakan kepentingan yang sebenarnya sangat indah akhirat. Itu berarti menduniakan akhirat. Dan itu juga hadis Rasul ada loh. Kami ngamal dunia yasiru amal akhirah bihusniyah, wa kami ngamal akhirah yasiru amal dunia bisu'iniyah. Pernah dengar? Baru saja. Banyak amal-amal akhirat hanya berfungsi duniawi karena salah niat, tetapi banyak amal dunia bermuarakan akhirat karena baiknya niat. Nah itu di sini. Tadi apa? Menduniakan akhirat gitu ya teman-teman. Berarti itu termasuk orang-orang yang materialis. Pernah nggak kita materialis? Saya sering banget kalau ikut kajian kayak gini, kok materinya elek jengkel aja. Berarti kita tuh materialis. Ya, orientasi hadir ngaji itu tergantung pembicara, itu materialis banget. Setuju? Ya, ini biar itu materialis gitu, karena dengan kepentingan dunia saja. Tapi betapa banyak amal-amal dunia bernilai akhirat karena niatnya baik. Tapi menurut MH kedua-duanya salah. Yang betul itu apa? Mendunia akhiratkan kehidupan. Jadi jangan pernah kita dikotomikan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Karena bagi orang muslim, hidup di dunia itu dalam rangka menuju ke akhirat. Jadi semua kehidupannya harus kita semua apa yang kita lakukan harus kita orientasikan baik dunia dan sehingga judul yang betul menurut Emmanuel itu mendunia akhiratkan kehidupan. Sebab kalau mengakhiratkan, menduniakan akhirat, dia itu menjadi orang yang apa? Orang yang taruh dunia, meninggalkan dunia. Rasa boleh kerja, rasa kerja orang jadi rezeki itu kalau diri cuma ini ibadah terus. Itu kerahiban, rahib. Kalau dalam agamanya Buddha, Amitabha Buddha tidak makan kaleng. Itu kan dia takut meninggalkan dunia. Berarti semuanya diakhirkan semua. Islam gak kayak gitu. Ketika kita di dunia dalam rangka menempuh akhirat, maka yang betul mendunia akhiratkan kehidupan. Walau mencangkul bentuk mencangkul akhirat atau dunia itu amalnya. Wujud dohirnya dunia, tapi bisa nggak sampai akhirat? Bisa. Nah, niatnya. Nah, Bapak sekalian, untuk nabi, maka ada orang yang menggambarkan begini:
perjalanan manusia menuju ke langit. Kita sekarang ini kepengen segera pulang menuju ke langit. Allahumma amin. Kepengen nggak? Rindu nggak pada kampung halaman kita? Ini bukan masalah orang tua, Pak. Dulu aja bisa jatuh kok, tidak harus sengkir. Sekarang yang laris malah dekat. Mahal banget dengan sampai kalau kau juga mahal. Rindu nggak kampung kita? Kita ini penghuni mana? Penghuni akhirat. Kita ini makhluk langit. Kalau makhluk bumi, yaitu kayak hewan itu sebelah rampung urusannya, itu selesai. Itu udah hidup. Apa hidup itu? Cilik, maem, bar gede, sekolah, bar sekolah gede, balik kawian, bareng kawian, rabi, duwe anak, gedeke anak, nyekolahke, anaknya tidak beke, kan persis kambing aja bisa cuma hidupnya begitu. Begitu. Maka betapa dahsyat sebenarnya kehadiran kita. Tapi banyak juga yang dulu kayak gitu ya, cilik, gede, bar gede, gile ke wong tua. Kalau tuanya mumet pengen gitu. Nah, perjalanan menuju ke langit itu ada bahasanya. Ini juga tak ambil dari, kalau nggak salah dulu apa ya? Hidup adalah perjalanan sebagaimana kita sedang mengejar matahari. Tahu mengejar matahari? Tidak pernah merasa mengejar matahari kan? Ada 3 tipe manusia, 3 golongan dalam perjalanan mengejar matahari. Nah ini gak ada hadisnya, gak ada dalilnya, ini cuma ya mencoba untuk mengerucutkan, membaca alam semesta dengan peristiwa-peristiwa. Salah satu yang saya tertarik dengan pola pikirnya MH kan begitu ya. Dulu sampai berani mengatakan ketika kemarin dilistakan itu bahwa betul-betul Fir'aun Jokowi. Sekarang semuanya menyatakan ternyata iya. Padahal kemarin ketika menyatakan itu dihujat dengan saya penggemarnya juga. oh gitu. Ada buku apa saya punya Pak, bisa tukaran nanti. Puisi-puisinya juga bagus, asik. 3 golongan manusia dalam perjalanan mengejar matahari. Yang pertama, harus sekalian singkat saja. Ada nomor ini diwawasan. Manusia yang berjalan bersama matahari. Maksudnya apa? Orang yang sikap dan kepribadiannya sama dengan usianya. Paham ya? Paham ya? Apa maksudnya? Ya begitu. Orang yang sikap dan perilaku kepribadian sama dengan usia. Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak dunianya kan permainan ya, kekanak-kanakan. Kalau semakin tambah usia dia akan semakin dewasa. Nah di situ, ketika anak-anak ya lumrah wong para anak-anak, tapi ketika 40 tahun ya lumrah dewasa. Ini namanya kategori golongan yang pertama, dia orang yang perjalanannya bisa sesuai dengan usia. Bila yang lainnya lagi ruku, kok dia berdiri, boleh nggak? Logis nggak? Logis karena sesuai dengan usianya. Gitu. Jadi ketika ada namanya anak ya kayak begitu.
Yang lain berdiri dia malah sujud. Yang namanya anak-anak sesuai dengan kepribadiannya, jadi perilaku sesuai dengan usianya. Juga itu. Nanti kalau ada orang tua marah-marah sama anak-anak di masjid itu gimana kira-kira? Siapa yang kanak-kanak? Begitu. Karena yang suka marah-marah siapa? Anak-anak. Joplayo gitu. Ya itu namanya anak-anak. Nah kita merasa terganggu gak kalau pas sholat ada anak lain tadi kayak gitu? Kadang jengkel juga ya. Tapi saya sekarang mencoba saat kita nikmati, ternyata begitu indahnya. Betapa ketika sholat ada suara angin, ada suara musik, ada ombak lewat, kan semakin asik gitu. Nah itu golongan yang pertama, di mana mereka manusia-manusia sikap dan kepribadiannya sesuai dengan usia. Di usia anak-anak itu asik loh Bapak Ibu. Saya juga pernah baca anak-anak itu biasanya pernah ngopeni anak kecil bayi, ya, perilakunya gimana? Udah mas, iya betul gitu. Kayaknya itu delok gemesi gitu, karena emang masih belum punya dosa. Tua delok terus keriput kan, marahin. Konon bayi 0 sampai 2 tahun boy, itu orientasi hidupnya adalah mulut. Megang sendal itu larinya ke mulut. Sehingga kok ada orang sudah 40 tahun hidupnya ngopeni mulutnya dong, dia masih kekanak-kanak. Setelah mulut, kemudian, nah itu nanti bisa sesudah perkembangan psikologi, tidak usah kita bahas di sini. Berebut, rebutan itu adalah karakternya anak. Maka kalau usia 40 tahun kok masih berebut, berarti cepet-cepetan mulai, cepet-cepetan absen. Tapi enggak, itu anak. Yang sertifikasi, orang sertifikasi mumet. Ya boleh-boleh aja sih. Jadi berebut kayak gitu, bisa dibayangkan Bapak. Jadi begitu perilaku orang-orang yang memang sesuai dengan usianya. Yang kedua, Bapak sekalian, orang yang tertinggal jauh dari matahari. Berarti gimana? Tertinggal jauh. Orang yang sikap dan kepribadian tidak sesuai dengan usianya. Mestinya dia sudah saatnya untuk dewasa, temuwo, mementingkan orang lain dari dirinya sendiri. Dia masih mementingkan dirinya sendiri. Itu berarti dia betul-betul tidak sesuai dengan usia yang Allah berikan. Usia kita kan sudah berpikir tidak lagi kepentingan yang sederhana, tetapi kita orientasikan untuk lebih jauh lagi bagaimana menggapai. Nah, jika seperti ini Bapak Ibu sekalian, yang lain pada rukuk kok dia masih ngadeg diri padahal tepok. Ini alasannya kan masbuk begitu, boleh-boleh saja masbuk. Tapi konteks ini bukan dalam rangka masbuk, menggambarkan statement golongan yang kedua, orang-orang manusia-manusia yang mestinya dia sudah dewasa dengan usianya, tapi ternyata perilakunya masih kekanak-kanakan. Ini juga demikian. Berikutnya sekalian, tidak usah ada kelamaan. Nah, yang ketiga adalah manusia yang berjalan
mendahului matahari. Bagaimana masa mendahului matahari? Dia dewasa sebelum waktunya. Yang tak sampaikan ke anak-anak untuk motivasi, lu anak usia 10 tahun bisa nggak temu? Temu bisa nggak? Bisa. Anak 10 tahun temu bisa. Anak orang 50 tahun kekanak-kanakan bisa nggak? Bisa, banyak. Begitu. Karena ini harapannya adalah kita mendahului dari usia kita. Dan saya sering sekali mungkin ngomong kayak gitu. Saya punya acara, saya nomor sudah temu ilmu ini, sudah jadi dokter, asal temu banget gitu. Tak bandingkan dengan saya masih mementingkan pribadi, dongengnya, bermenangi diri. Saya kekanak-kanakan banget. Saya gitu maksudnya. Setelah padu pengen menangi diri. Wong liya salah kabeh, sing bener awake dhewe tok. Itu berarti tidak bisa mengimbangi. Padahal yang diharapkan dia mendahului matahari. Salah satu bentuk kedewasaan itu apa? Poinnya mendahulukan kepentingan orang lain. Mendahulukan kepentingan orang lain. Itu bentuk kedewasaan, bukan mementingkan diri sendiri. Diomongkan gampang, tapi dilakukan berat. Jadi, maka kan ada pepatah, bukan pepatah, ada quote bahwa menjadi tua itu kepastian, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Kita semuanya mesti akan tua, tetapi dewasa adalah pasti atau tidak? Tidak, jadi pilihan. Begitu sekalian. Manusia yang sikap amal kepribadiannya melampaui batas usianya, coba bapak sekalian, masih anak-anak tapi sholatnya khusyuk banget, masya Allah. Dan ada yang kayak begitu. Anak-anak siang hari mestinya mainan, membantu orang tuanya jualan di ruko, masya Allah, temu membantu orang tuanya. Mestinya dia santai-santai nyari rumput. Banyak loh anak-anak kita yang kayak begitu, temu gitu. Dan di antara kita juga banyak yang temu temannya butuh dibantu. Sakit nopo, keluar wangi, masya Allah. Sepuh-sepuh nggak memerintah-perintah roh, pulau-pulau yang temu. Ya sekalian, itu materi hari ini jadi terkait dengan bermula dari apa? Sabda Rasul tentang kun di dunia kaan maka gurih awabilosabil. Ini gak usah lain kali saja, nanti saya di data lagi disuruh tanpa konfirmasi. Sudah punya slide. Tapi mudah-mudahan yang lain juga punya kesempatan untuk menyampaikan. Pak Edi juga belum menang, cek. Saya Edi apa Gus? Oh, Big Edi. Ini baru sekalian ada hadis. Kita sering mendengar ini, saya cuma kepengen tak pikir itu cerita biasa saja, tetapi ternyata hadisnya ada. Dan jenengan juga pernah mendengar itu mestinya cerita ini. Jadi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasul berkata hatta idza khulisa al-mu'minuna minan nar
Jadi nanti di hari akhirat, di hari kiamat, dari hari hisab kan jenengan muhasabah ya. Ketika kita dihisab, ketika kita dihitung gitu, ketika kita ditimbang amal baik amal buruk dan sudah ditentukan selesai urusannya gitu. Nah terus fawalati nafsi biyadi mamiku min ahadin bi asyaddil munasyadatan lillahi istisqa'il haq minal mu'minina ila yaumil qiyamah. Langsung aja terjemahannya, gambarnya kayak gitu. Terjemahannya apa dulu nih? Ini hadis ternyata. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, ini kata Rasul, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Paham maksudnya? Setelah kita diselamatkan masuk surga, kita itu kata Rasul, orang-orang mukmin itu sangat sungguh-sungguh sekali meminta kepada Allah agar hak dia, hak dirinya untuk apa? Memperjuangkan hak untuk saudara agar ikut juga yang lain masuk surga. Jadi setelah dia masuk surga, dia seorang itu meminta sekali dengan sungguh pada Allah haknya untuk mengajak juga temannya masuk surga. Itu betul kan Rasul, bukan cerita belaka. Apa dia bilang? Wahai Tuhan kami, mereka yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, juga haji bersama kami. Di mana ya Rasul kok tidak pada masuk surga? Ya Allah gitu. Jadi yang sudah masuk surga duluan itu lihat kok Pak Rizky ramah, sehingga menentukan oleh Allah. Dulu teman-temanku yang sama-sama sholat, sama-sama ngaji di musola Al-Mutakin itu kok belum kelihatan ya Allah? Di mana mereka? Dijawab, apa kata Allah? Keluarlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal dan carilah. Maka benar Allah perintah, kalau begitu kembali ke neraka, cari mereka, cari. Mbak Habib di sebelah mana? Hingga wajah mereka diharapkan untuk dibakar oleh api neraka. Dicari tuh, digoreng-goreng, melihat mana teman aku yang masih di neraka. Ayo, kayak begitu. Itu perintah Allah loh. Para mukminin pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang sudah terbakar sampai betisnya. Mungkin Pak Yuda sudah sampai betis neraka. Juga ada Pak Rizky, Pak Yuda, kok bisa? Bahkan ada yang sudah sampai lututnya, terbakar sampai lututnya, kelihatan kayak begitu. Terus kemudian apa? Kemudian orang mukmin itu lapor kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang kau perintahkan untuk dilintaskan neraka sudah tidak tersisa. Udah habis semua yang saya kenal, dan dulu baru itu sudah tak angkat semua menuju ke surga. Sudah habis menurut saya, begitu. Tapi apa Allah kembali lagi keluarkan yang masih memiliki iman sebenarnya. Mungkin dulu perilakunya di dunia tidak sebaik kita, tapi tahu sholat sepisan toh. Ada iman yang seberat dinar, enteng sekali imannya, masuk ke dalam neraka, cari. Padahal dia sudah mencari kemana-mana, sudah habis. Tapi Allah masih perintahkan, ayo turun lagi, cari teman-temanmu yang ada dalam hatinya iman seberat. Maka di belakang orang ini banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang engkau perintahkan untuk dilintaskan. Hadisnya sahih. Maka yang pertama singkat ya, sungguh bersahabat dengan orang-orang yang saleh adalah nikmat yang sangat besar. Kita dipertemukan di SMP 17 bersama dengan orang soleh itu nikmat yang sangat besar. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ma u'tiyal abdu ba'dal Islam nikmatan khairun min akhin soleh. Tidaklah seorang diberi kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Nikmat yang teragung setelah iman dan Islam itu ternyata apa? Saudara yang soleh.
satu lembaga ada yang soleh-soleh, itu kata Umar bin, apabila engkau dapatinya, wa idza wajadta ahadukum wuddan min akhihi, apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang saleh, apa katanya? Fal yastamsik bihi, peganglah erat-erat, jangan sampai terlepas. Bisa saling ingin selalu berpegangan, karena itu adalah nikmat yang paling agung. Gambarnya adalah seperti ini. Bulan Ramadan kita buktikan panjenengan semua menjadi keluarga-keluarga kita, sama-sama solehnya. Kata Sayyidina Umar, pas amsik, peganglah erat-erat mereka semua. Dan saya pun merasa kehadiran panjenengan semua menjadi saudara-saudara semuslim yang soleh-soleh dan betul-betul menyelamatkan satu dengan yang lain. Dari semua kota memiliki sahabat yang saleh, ada teman yang juga merupakan kenikmatan besar, yaitu persahabatan orang soleh berlanjut tidak hanya di surga, tidak hanya di dunia, sampai di surga. Jadi bermula dari tadi mendunia akhiratkan kehidupan. Di sini kita berpikir betapa kita kepengen seperti itu. Ada kenikmatan yang lebih sempurna lagi. Sahabat yang soleh itu adalah tidak berhenti sampai di dunia, tapi juga berlanjut sampai di, tentu kenikmatan yang sangat besar dan tersebut kita pasti tidak ingin berpisah selama-lamanya. Jikalau berpisah hanya karena tempat, itu enteng sekali di dunia, tapi ini persahabatan kekal abadi sampai di akhirat. Persahabatan sementara dunia kemudian dipisahkan. Nah, berikutnya salah satu dalil bahwa ada persahabatan di hari kiamat yang akan berlanjut, itu almarhum ma'aman ahabba. Jadi itu tidak cerita bohongan, tapi betul Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua terkait dengan bagaimana persahabatan kita semuanya. Kita ingin satu dengan yang lain menyelamatkan. Untuk memfasilitasi ini, Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada seorang untuk memberikan syafaat. Itulah bentuk syafaat pertolongan, tidak hanya dari Nabi Muhammad SAW. Hasan Al-Basri sampai berkata, istaghfir generasi kaum mukmin fa innahu syafa'ul yaumil qiyamah. Perbanyaklah teman-teman saudara-saudara sesama iman, sebab mereka akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Dan terakhir Bapak Ibu, itulah kebersamaan. Terlalu banyak kenangan bersama dalam ketaatan. Mungkin hanya beberapa kali kita bertemu di sini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu bisa merasuk dalam jiwa kita, di mana kita betul-betul berusaha untuk selalu bersama-sama dengan kalimat ini, Bapak Ibu. Ilham tajidu ikil jannah bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbana abduka fulan kana titik rina kita. Nanti Bapak Ibu, kalau kemudian sudah tiba saatnya kita dimuhasabah oleh Allah SWT, dan mari kita saling mengucapkan kalimat ini. Jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakanlah tentang aku kepada Allah. Ucapkan, wahai Rob kami, hambamu yang dulu bersama aku, dulu dia pernah mengingatkan kami untuk mengingatkan engkau. Ingat kalimat ini, jangan punya kesempatan untuk menyelamatkan kita semuanya. Ya Rob, dulu temanku Mas Ahmad mana ya Rob? Mungkin Mas Ahmad, ya Rob, dulu Pak Mujib yang bersama-sama saya kok belum kelihatan, ya Rob. Berikan kesempatan aku untuk memberikan syafaat pada yang bersangkutan. Jadi tidak hanya cukup keluarga, tetapi persahabatan itu menjadi kekal. Sangat indah ketika kita berangkul seperti ini. Mudah-mudahan mengekalkan apa yang kita lakukan. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim.
salim wa radhiyallahu tabarak rabbana wa ta'ala ashabi rasulillah asma. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.